Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membeli course sehari menjadi mahasiswa kedokteran. Sebelum kita melangkah lebih jauh di course ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jeffrey Albari Tribowo. Saya seorang dokter umum. Sekarang saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tahun 2010 masuk, selesai tahun 2016, dan sekarang tengah melanjutkan pendidikan dokter spesialis andrologi sejak tahun 2019, dan perkiraan di tahun 2022 ini sudah selesai. Nah, buat teman-teman mungkin supaya teman-teman yakin dengan course ini, saya akan menceritakan background saya. Selain saya aktif menjadi seorang dokter, saya juga aktif di beberapa bidang lain. Saya aktif sebagai content creator, saya aktif sebagai produser musik, saya juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya aktif untuk mengisi kelas-kelas webinar sehari menjadi mahasiswa kedokteran, kemudian aktif di bidang musik dan mendapatkan prestasi, di antaranya saya mendapatkan penghargaan dari wali kota sebagai pencipta lagu Banjar dan pencipta lagu nasional, saya mendapatkan pilihan sebagai sosok mahakarya oleh koran Radar Banjarmasin, dan terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013. Sekarang, apa yang akan teman-teman dapatkan setelah mengikuti course ini? Jadi di course ini, teman-teman akan mendapatkan pemahaman bagaimana sih kuliah kedokteran, bagaimana pekerjaan menjadi seorang dokter, dan masa depan menjadi seorang dokter itu bagaimana. Diharapkan bagi teman-teman yang masih SMP, masih SMA, dan memiliki keinginan untuk menjadi dokter, semakin termotivasi dan semakin memiliki gambaran bagaimana kuliah kedokteran itu. Course ini juga cocok untuk diikuti oleh teman-teman mungkin mahasiswa kedokteran yang masih awal-awal masuk. Jadi teman-teman memiliki bayangan nanti bagaimana kuliah ke depannya dan bagaimana tentang masa depannya. Itu aja, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjut ke kelas berikutnya. Hal apa saja sih yang harus dipersiapkan kalau teman-teman ingin kuliah di kedokteran? Yang akan saya sampaikan ini bisa teman-teman persiapkan sedari awal, mungkin sejak masih SMP atau masih SMA. Tentunya selain dana pendidikan, karena masalah itu berbeda lagi ya, nanti akan saya bahas di kelas selanjutnya. Ini akan saya sampaikan adalah secara umum. Yang pertama paling penting adalah why, atau apa motivasi teman-teman ingin menjadi seorang dokter. Tentunya setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi dokter karena ingin membahagiakan orang tuanya, ada yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, ada yang ingin membantu orang yang sakit. Tentunya hal tersebut sah-sah saja. Tetapi ada satu alasan yang cukup berbahaya, yaitu kalau kalian kuliah kedokteran karena dipaksa oleh orang tua, sedangkan diri kita sendiri tidak ingin kuliah di kedokteran. Kenapa ini paling berbahaya? Karena kalau kita kuliah kedokteran hanya karena dorongan orang tua saja sedangkan diri kita tidak mau, maka ini bisa menimbulkan masalah. Kuliah kedokteran itu sangat panjang sekali. Kalau kita tidak memiliki motivasi yang cukup kuat, malah nanti bisa menimbulkan masalah di tengah jalan. Entah kita berhenti, atau kita cuti, atau kita jadi malas kuliah. Karena apa? Kita sendiri tidak memiliki motivasi yang cukup kuat. Itulah kenapa kalau teman-teman sendiri masih belum minat kuliah kedokteran, coba selesaikan dulu course ini dengan harapan itu bisa mengubah pikiran supaya teman-teman semakin yakin. Atau kalau masih belum yakin juga, cobalah komunikasikan dengan orang tua baik-baik tentang apa sih masa depan yang kalian inginkan. Seringkali masalah timbul karena kurangnya komunikasi antara kalian dengan orang tua. Selanjutnya yang harus dipersiapkan lagi adalah hapus ketakutan-ketakutan yang berlebihan terhadap kuliah kedokteran. Saya sering ketemu adik-adik yang masih SMP dan SMA dan mereka masih ragu tuh kuliah di kedokteran. Karena apa? Ada ketakutan-ketakutan, tetapi ketakutannya ini kurang logis dan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ada yang pernah bilang kayak gini, "Dok, saya takut nih kuliah di kedokteran karena saya nggak berani lihat darah. Dok, saya takut nih kuliah kedokteran karena saya nggak berani ngelihat mayat." Nah, ini adalah salah satu ketakutan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ya, mana ada sih orang-orang yang sedari awal udah berani ngeliat darah, berani dengan jarum suntik, berani ngeliat mayat. Bahkan dokter spesialis pun saat ia masih kecil, ia juga tidak berani dengan hal-hal tersebut. Jadi ketakutan-ketakutan itu adalah hal yang sangat wajar. Seiring berjalannya waktu di kuliah kedokteran, kita ujung-ujungnya akan terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jadi ketakutan itu yang kurang tepat, itu akan terhapuskan seiring kalian masuk kuliah di kedokteran. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan atau malah memupuskan mimpi kalian menjadi seorang dokter karena ketakutan-ketakutan yang irasional. Selanjutnya yang harus dipersiapkan lagi, ini adalah syarat mutlak kalau teman-teman harus kuliah kedokteran. Seringkali ada yang nanya, ada nggak sih syarat kesehatan tertentu, mungkin tinggi badan, berat badan, atau boleh pakai kacamata atau enggak. Secara umum yang paling penting ya, syarat kesehatannya adalah tidak buta warna.
Itu saja syarat kesehatan yang paling mutlak. Buta warna bukanlah sebuah penyakit yang kita dapatkan karena kelamaan main handphone, karena kelamaan baca buku, atau kelamaan di depan laptop. Buta warna adalah sebuah penyakit yang diwariskan secara keturunan. Misalnya ada orang tua kalian yang buta warna, maka kemungkinan anaknya juga akan mengalami buta warna. Makanya sangat penting bagi kita kalau kita mau kuliah kedokteran, coba cek dulu apakah kalian mengalami buta warna atau tidak. Kalian bisa mengeceknya di klinik-klinik kesehatan, di rumah sakit, atau bahkan di puskesmas. Kalau ternyata hasilnya kalian mengalami buta warna, akan sangat lebih baik kalau kalian menyiapkan pilihan lain untuk masa depan kalian. Karena memang syarat mutlak untuk kuliah di kedokteran adalah harus bebas buta warna. Apa kelebihan menjadi seorang dokter? Mungkin teman-teman bertanya ya, kira-kira kalau saya udah jadi dokter, terus apa nih privilege atau kelebihan yang bisa saya dapatkan? Saya ingat betul ya, waktu saya pertama kali kuliah kedokteran, di semester 1, dosen saya bilang gini, kalau menjadi seorang dokter, itu gak bakalan pernah kehabisan pasien. Paling enggak, kita bisa menjadi dokter untuk diri sendiri. Kalau tidak untuk diri sendiri, bisa untuk teman terdekat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ilmu kedokteran itu akan sangat bermanfaat. Ketika kita sakit, kita bisa langsung mengobati diri kita sendiri selama itu sesuai dengan indikasi dan kemampuan kita. Atau ketika keluarga kita sakit, kita juga bisa langsung memeriksa dan membantunya. Coba teman-teman ingat waktu kemarin pandemi di mana terjadi peningkatan pasien-pasien di rumah sakit. Di mana-mana IGD penuh, mau masuk orang sakit sulit. Bila kita jadi dokter, kita bisa membantu orang-orang terdekat kita. Kalau keluarga kita sakit, mereka bingung harus kemana, kita bisa ngobatin. Kalau ada tetangga kita sakit, mereka bingung mau kemana karena rumah sakit penuh, kita bisa membantu. Ilmu kita ini akan sangat bermanfaat. Saya sendiri sangat merasakan itu. Terlebih ketika saya kecil, saya itu anak yang mudah sakit-sakitan. Setelah saya menjadi seorang dokter, lalu saya tahu apa yang bisa menyebabkan saya menjadi mudah sakit-sakitan. Bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya. Hal ini menjadi salah satu hal yang saya rasakan sekali manfaatnya di kehidupan saya sehari-hari. Selain itu, menjadi seorang dokter juga kita akan menemukan ada banyak cerita-cerita dan pengalaman yang sangat berkesan bagi kita dan memberi nilai bagi kehidupan kita. Saya ingat ketika saya dulu sedang fase magang alias koas, suatu hari saya sedang koas di suatu bagian ya. Koas itu kita kerjanya mendampingi seorang dokter spesialisnya yang sedang memeriksa pasien. Jadi saya yang bantu nuliskan resep, bantu menulis-nulis segala macam, dan bantu menyiapkan juga untuk dokter spesialisnya saat dia sedang memeriksa. Kebetulan lokasinya lagi di sebuah poliklinik tempat pelayanan antara dokter dengan pasien. Datanglah suatu hari seorang anak muda ya, usianya sekitar 17 tahun. Dia datang diantar kakaknya 25 tahun. Anak muda ini laki-laki. Dia datang, saya ngeliat sih kayak orang yang sehat pada umumnya aja. Dia duduk di hadapan dokternya. Terus dokter spesialisnya bilang gini, kamu sholat atau enggak? Saya kaget kan, kok pertanyaannya gitu? Biasanya kan dokter nanyanya sakit apa atau gimana keluhannya. Ini dokternya nanya, kamu sholat atau enggak? Anak muda tadi, dia cuman duduk, ketawa-ketawa dikit, terus diam. Ditanya lagi sama dokternya, kamu sholat atau enggak? Jawablah anak muda itu, iya saya sholat. Lalu dokter spesialis tersebut melanjutkan lagi ceritanya. Kemarin, waktu kamu sedang sakit beberapa bulan yang lalu, kamu sedang sakit parah dan memerlukan operasi. Selesai operasi, ternyata terjadi perdarahan yang sangat hebat. Darah kamu itu salah satu darah yang cukup sulit dicari. Kamu udah tampak sangat pucat dan lemah. Banyak orang-orang yang ngira kayaknya ini nggak bakal terselamatkan lagi deh. Singkat cerita, kamu akhirnya dibawa ke ruang perawatan khusus anak, di mana di situ perawatan anak-anak yang benar-benar perlu perawatan karena kondisinya sangat kritis. Banyak orang yang udah mengira kamu kayaknya udah harapannya jelek, kayaknya udah sulit untuk hidup, bahkan orang tuamu sudah menerimanya. Ternyata entah kenapa, kamu masih bisa hidup sampai sekarang. Sekarang kamu sehat seperti tidak ada kelihatan masalah sakit yang serius sebelum-sebelumnya. Saya yang dengar itu langsung kaget. Betul, saya ngelihat kalau dia bukan seperti orang yang baru sembuh dari penyakit yang serius. Lalu dilanjutkan lagi, dokter spesialis tersebut berkata seperti ini. Allah pasti ngasih kesempatan kamu kedua untuk hidup, bukan untuk hal yang sia-sia. Di saat kemarin kamu sudah selangkah lagi, sudah hampir meninggal, Allah memberikan kamu kesempatan kedua untuk hidup. Gunakan kesempatan kedua ini untuk hidup sebaik-baiknya.
beribadahlah secara rutin, jadi anak yang bermanfaat, berbakti bagi orang tua, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Saya langsung kaget dan langsung terinspirasi setelah mendengar ucapan dokter spesialis tersebut. Karena yang beliau sampaikan sangat betul sekali. Benar, memang pengobatan itu di satu sisi ada dari dokter, tapi tentu juga ada kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kadang dokter udah berusaha maksimal, tetap aja pasiennya tidak bisa tertolong. Atau bahkan pasiennya yang sudah tidak bisa tertolong lagi, entah kenapa dia masih bisa bertahan hidup. Hari itu saya menjadi saksi langsung bagaimana sebuah keajaiban bisa terjadi. Seseorang yang awalnya dikira akan meninggal karena prognosis atau kemungkinan hidupnya sangat jelek, tiba-tiba ia bisa kembali sembuh dan menjadi sehat. Dan saya mendapatkan pesan moral kalau kita hidup itu memiliki tujuan dan kita harus memberikan manfaat yang terbaik. Tidak mungkin kita diberi umur yang masih panjang sampai sekarang kalau kita hanya menjadi manusia yang malas-malasan, tidak bermanfaat, atau bahkan merugikan orang lain. Mari kita berkenalan dengan Fakultas Kedokteran. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, bedanya universitas, fakultas, dan program studi itu apa sih? Yang pertama universitas dulu ya. Universitas itu adalah tempatnya. Kan ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Airlangga di setiap kota-kota. Jadi universitas itu adalah tempat nama kita akan belajar di suatu daerahnya di mana. Ibaratnya kayak semacam jenis SMA-nya lah, SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan seterusnya. Sementara fakultas itu adalah semacam naungan besarnya di dalam universitas tersebut. Jurusan-jurusan yang ada dalam sebuah universitas. Itu yang disebut dengan fakultas. Misalnya di Universitas A, dia memiliki fakultas kedokteran, fakultas bahasa, fakultas seni, fakultas MIPA, dan seterusnya. Jadi fakultas itu naungan garis besarnya. Nah, di dalam fakultas itu tadi ada yang namanya program studi. Jadi misalnya ya, di Fakultas Kedokteran pada Universitas A, dia menaungi beberapa program studi. Sebagai contoh, dia menaungi program studi pendidikan dokter, program studi keperawatan, dan program studi kebidanan. Jadi nggak salah kalau misalnya seseorang yang dia ambil program studi keperawatan, tapi di Universitas A, dia masuknya di Fakultas Kedokteran. Dia tetap bilang, saya kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau teman-teman tujuannya adalah menjadi dokter, maka teman-teman harus cari tahu dulu universitas mana yang memiliki Fakultas Kedokteran dan pilih program studi pendidikan dokter. Apakah ada beda antara universitas negeri dan universitas swasta? Kalau secara biaya tentu beda. Biasanya sih universitas swasta harganya dia akan lebih mahal dibandingkan universitas negeri pada umumnya. Dan juga kebijakan-kebijakan tertentu ada yang berbeda. Misalnya kalau di universitas negeri dia ada beasiswa seperti beasiswa bidik misi, sementara kalau di swasta bergantung pada universitasnya apakah ada menyediakan, atau kalau kita mau mencari luar kita harus mencari beasiswa dari pihak swasta. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat perbedaan kualitas seorang dokter yang lulusan negeri dan swasta? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena apa? Setiap universitas itu ibarat sebuah cetakan. Sementara isi dari cetakan tersebut adalah diri kita sendiri yang akan menjalani kuliah di universitas tersebut. Kalau misalkan kita kuliah di universitas terbaik, di Harvard sekalipun misalnya ya, tetapi kita malas kuliah, kemudian kita tidak memperhatikan, sering bolos, maka sudah pasti hasilnya tidak akan baik-baik saja. Itulah kenapa penting bagi kita, dimanapun berada kita belajar, kita harus meningkatkan kemampuan diri kita sehingga kita menjadi dokter yang sangat baik bagi Indonesia. Pengalaman saya sendiri sebagai seorang dokter, seumur-umur saya berpraktek, saya belum pernah ditanya pasien, dokter, saya mau nanya, dokter lulusan dari universitas mana, negeri atau swasta? Semua pasien tidak akan pernah menanyakan hal tersebut terhadap dokternya. Kecuali ia bertanya karena ingin tahu aja sekedar iseng-iseng ya. Tapi pada umumnya tidak ada pasien yang bertanya asal universitas dokter tersebut. Betul, saat kita kuliah kita memiliki warna alma maternya masing-masing. Tetapi saat kita lulus, kita hanya akan mengenakan jas berwarna putih ini yang dikenali oleh para pasien. Ia tidak akan peduli dokternya lulusan dari universitas negeri, universitas swasta. Yang paling penting bagi pasien adalah bagaimana dokter tersebut memberikan edukasi, menangani penyakit pada pasien tersebut, bagaimana ia berkomunikasi. Meskipun dokternya lulusan universitas negeri yang paling baik, tapi kalau ia tidak memiliki empati yang baik, tidak memiliki kemampuan skill yang baik, tentunya pasien akan kecewa. Itulah kenapa apapun universitasnya, baik negeri atau swasta, tetap yang paling penting adalah kemampuan diri kita.
Berapa sih biaya kalau kita mau kuliah di kedokteran? Pertanyaan ini agak cukup sulit dijawab ya, karena kan sudah pasti setiap universitas memiliki kebijakannya masing-masing terkait biaya. Nah, yang pastinya sih saya golongkan menjadi dua. Ada biaya pasti dan ada biaya tidak pasti. Biaya pasti ini apa? Biaya yang sudah jelas jumlahnya berapa. Yaitu biaya uang masuknya. Itu biasanya sering disebut juga dengan biaya gedung mungkin ya. Ada juga biaya per semester. Ada yang nyebutnya SPP, ada yang nyebutnya UKT. Itu udah pasti tuh berapa biayanya. Nah, untuk tahu biaya tersebut, kalian bisa cek di website universitas resmi. Atau googling aja biaya per semester Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nanti akan muncul tuh biayanya, dicantumkan secara jelas berapa biaya per semester, berapa uang masuk. Sehingga kalian bisa menyiapkan sedari awal. Yang kedua adalah biaya yang tidak pasti. Nah, biaya yang tidak pasti ini bisa menjadi sangat bengkak, atau mungkin kita bisa mencari celah untuk menghemat. Contoh biaya tidak pasti itu apa? Contohnya kita beli jas praktikum, beli buku-buku, kemudian kita bayar untuk praktikum lagi, bayar untuk ujian perbaikan, bayar untuk ujian persiapan kelulusan, beli alat-alat kedokteran, dan lain-lain. Nah, ini tergantung dari kita tuh, bagaimana kita menggunakan uangnya sebaik-baik mungkin. Satu tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman nih ya, anggaplah kalau misalnya nanti udah kuliah di kedokteran, ini sangat bisa dihemat loh, biaya yang tidak terduga ini. Caranya gimana? Seringkali mahasiswa kedokteran yang baru mau masuk atau bahkan udah diterima, dia langsung beli bukunya langsung banyak banget. Padahal bukunya ujung-ujungnya apa? Hanya tersimpan manis di rak buku, tidak pernah dibaca. Kan sayang sekali. Makanya kalau teman-teman saat sudah masuk kuliah kedokteran, saran saya jangan terburu-buru membeli buku sebanyak-banyaknya. Cari tahu dulu, siapa tahu bisa pinjam di perpustakaan, atau pinjam punya senior, atau cari versi e-booknya untuk bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Kemudian juga alat-alat kedokteran. Alat-alat kedokteran kita tidak harus membeli alat-alat kedokteran yang mahal. Stetoskop itu ada yang murah yang harganya ratusan ribu, bahkan ada yang mahal hingga jutaan rupiah. Sebagai mahasiswa kedokteran, saya sangat menyarankan untuk membeli yang murah-murah saja. Bukan karena apa-apa, tapi saat kita nanti proses pendidikan, itu sangat sering terjadi alat-alat kedokterannya tercecer di tengah jalan. Entah di rumah sakit, entah di ruangan, dan lain-lain. Kan sayang kalau kita udah beli mahal-mahal ternyata hilang. Kalau saya pribadi sih belinya yang harga menengah ke bawah. Selain untuk membiasakan saya dengan alat yang ala kadarnya dan seadanya, itu juga tidak membebani saya ketika alat tersebut hilang. Berapa lama kuliah di kedokteran? Pertanyaan ini yang paling sering ditanya oleh teman-teman ke saya. Karena mereka masih bingung, katanya kuliah kedokteran itu lebih lama ya dibandingkan kuliah di tempat lain. Pertanyaan tersebut akan saya jawab sesaat lagi. Jadi, kuliah kedokteran itu yang paling cepat ya dari awal masuk sebagai mahasiswa kedokteran hingga lulus menjadi seorang dokter adalah selama 6 tahun. Kalau di fakultas lain mungkin kita kuliahnya 3,5 tahun udah dapat gelar sarjana ya. Nah, kalau di kedokteran, kalau kita ingin mendapatkan gelar dokter, kita harus 6 tahun. Saya akan menjelaskan tahap-tahapannya secara berurutan ya. Yang pertama nih ya, saat kita masuk kuliah kedokteran awal, kita akan melalui pendidikan tahap sarjana dulu. Sarjana kedokteran selama 3,5 tahun atau 7 semester. Jadi kita kerjaannya ya di kampus, kita kuliah, praktikum, ujian, latihan, dan segala macam. Kita belum akan berhadapan dengan pasien secara langsung. Kita akan mematangkan teori kita. Nah, nanti kalau sudah proses kuliah segala macam, di penghujung semester kita akan mengerjakan skripsi atau tugas akhirnya. Setelah mengerjakan skripsi, barulah kita akan mengalami yang namanya yudisium atau wisuda. Kita akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Jadi misalnya nama saya Jeffrey Albari Tribowo. Setelah 3,5 tahun kuliah menyelesaikan semua pekerjaan itu tadi, maka saya akan diwisuda menjadi Jeffrey Albari Tribowo Esket. Gelar Esket ini adalah salah satu gelar yang bisa dibilang tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Karena gelar Esket ini akan hilang saat kita sudah memiliki gelar dokter. Nah, inilah perbedaan antara kuliah di kedokteran dengan kuliah di fakultas lain. Kalau fakultas lain, selesai dapat gelar sarjana, mereka selesai, langsung cari kerja. Kalau di dokter, mereka belum selesai. Boleh sih kalau kita memilih tidak melanjutkan pendidikan dokter, tapi kita hanya memiliki gelar Esket saja, belum gelar dokter. Kita tidak boleh berhadapan dengan pasien. Supaya mendapatkan gelar dokter, kita harus mengalami fase magang. Fase magang di rumah sakit ini sering disebut dengan koas.
Koas ini durasinya sih sekitar 2 tahun. Di mana pada fase koas ini kita akan berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang nyata. Tentunya akan dibimbing pula oleh para dokter-dokter senior yang bertugas di setiap bagiannya. Jadi saat koas itu kita akan mengitari beberapa bagian-bagian yang ada di rumah sakit. Misalnya di sebuah rumah sakit dia ada bagian obstetrik ginekologi atau kandungan, ada bagian anak, bagian bedah, bagian forensik, bagian saraf, bagian jiwa, dan seterusnya. Kita akan melewati semua bagian tersebut dengan waktu-waktu yang tertentu. Kalau saya dulu, di bagian-bagian besar seperti bagian anak, bagian kandungan, kita akan melewatinya selama 10 minggu. Sementara di bagian-bagian yang lebih kecil atau minor, seperti bagian kulit kelamin, bagian forensik, kita akan melaluinya selama 3 minggu. Tentunya kebijakan berapa lama di bagian tersebut itu akan berbeda-beda di setiap proses pendidikannya. Setelah selesai koas atau magang di rumah sakit, apakah itu berarti kita bisa langsung menjadi dokter? Tidak secepat itu. Ada yang namanya ujian nasional bagi para dokter. Jadi para mahasiswa kedokteran yang akan memiliki gelar dokter, mereka akan diuji dulu keilmuannya, baik secara teori maupun secara praktiknya. Bagaimana skillsnya? Apakah sudah mumpuni dan cukup untuk sebagai standar seorang dokter? Kalau ternyata hasil ujian nasionalnya kurang baik, maka ia diharuskan untuk mengulang ujian kembali. Biasanya selang waktunya 2-3 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung, makanya kalau dari awal masuk sampai jadi dokter, itu kisarannya 6 tahun. Karena ada proses kita menunggu, proses ujian, persiapan, dan lain-lain. Selesai jadi dokter, apakah bisa langsung berpraktek bebas dan lanjut pendidikan spesialis atau ngapain? Ternyata belum secepat itu. Ada sebuah kebijakan yang cukup lama diterapkan, yaitu kebijakan dokter internship. Dokter internship ini adalah sebuah program dari Kementerian Kesehatan, di mana dokter-dokter yang baru diwajibkan untuk mengabdi selama 1 tahun di rumah sakit yang ditentukan. Jadi nanti kita akan milih tuh, akan mengabdi 1 tahun di rumah sakit di kota apa. Kita harus bekerja di rumah sakit itu dulu selama 1 tahun. Barulah setelah 1 tahun mengabdi sebagai dokter internship, kita dibebaskan. Mau lanjut praktek mandiri, mau lanjut pendidikan dokter spesialis, atau tidak bekerja lagi, itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Salah satu kutipan yang cukup terkenal di kalangan kedokteran adalah medicine is a long life study. Menjadi dokter adalah pendidikan seumur hidup. Ketika kita awal masuk menjadi mahasiswa, maka kita harus dituntut belajar seumur hidup, bahkan hingga saat kita sudah menjadi tua nanti. Kita ambil contoh aja ya, kalau teman-teman nggak percaya dokter harus belajar seumur hidup. Pandemi COVID itu munculnya pada kisaran tahun 2020 awal ya, yang mulai dia naik sekali. Sebelum 2020, tidak banyak orang-orang yang tahu tentang COVID ini. Bayangkan misalnya nih ya, ada dokter yang malas untuk belajar. Maka ia sudah pasti akan kebingungan ketika menemui kasus COVID. Bagaimana tata laksananya, bagaimana pencegahannya, apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa dokter-dokter itu dituntut harus belajar. Karena update-update ilmu terbaru itu akan muncul terus setiap tahunnya. Belum lagi kita tidak tahu kedepannya akan ada penyakit-penyakit baru apa lagi. Seringkali di dunia kedokteran akan terjadi perubahan-perubahan. Misalnya ada obat A yang digunakan untuk penyakit B. 10 tahun kemudian ternyata obat A ini dilarang digunakan pada penyakit B karena menimbulkan berbagai efek samping sehingga harus diganti. Makanya kalau kita jadi dokter, kita harus rajin update ilmu dan belajar. Nah, bayangin kalau jadi dokter aja udah harus terus belajar. Apalagi kalau teman-teman yang masih di bangku pendidikan SMP dan SMA. Teman-teman harus rajin belajar sedari sekarang. Ingat, pendidikan dokter seumur hidup. Jadi teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang. Sekarang kita akan simulasi ya, praktikum kuliah kedokteran. Jadi teman-teman ada bayangan gimana nih nanti saat kuliah kedokteran kita sistem belajarnya. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini nanti ada 2. Ada praktikumnya dan ada kemampuan skills ya. Jadi kemampuan skills dokter yang akan diasah. Kita akan bahas yang praktikum terlebih dahulu. Di kedokteran itu ada beberapa jenis mata kuliah. Yang akan saya omongkan di sini adalah anatomi dan histologi. Anatomi adalah ilmu kedokteran yang mempelajari organ tubuh manusia.
Misalnya ya, di saluran cerna kita akan belajar, oh ternyata saat kita makan sesuatu, dia akan masuknya dari tenggorokan, lambung, kemudian ke usus, kemudian ke anus, dan seterusnya. Nah, di kedokteran, kita tidak boleh tuh menggunakan bahasa Indonesia tadi yang pernah diajarkan mungkin saat SMP dan SMA. Di kedokteran, kita harus menggunakan bahasa Latin, atau alternatifnya bisa juga menggunakan bahasa Inggris. Pengalaman saya sendiri yang paling sering digunakan itu bahasa Latin. Jadi nanti kita akan belajar di anatomi. Oh, saat makanan masuk, dia akan masuk melalui esofagus atau dari kerongkongan, lalu masuk ke lambung yang disebut dengan gaster. Lalu di usus ini nanti ada duodenum, jejunum, ilium, kolon, lalu lanjut lagi ke rektum dan anus. Nah, ini merupakan salah satu pelajaran di anatomi. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, pelajaran anatomi ini tidak semudah yang saya contohkan tadi. Kita ambil contoh yang simple aja ya. Lambung alias gaster dalam bahasa Latinnya. Gaster ini ternyata di setiap bagiannya dia memiliki namanya masing-masing. Di lekukannya dia ada namanya, di lekukan yang bagian besar dia berbeda lagi. Di belokan-belokan yang di dalam bagian lambungnya dia juga memiliki namanya lagi. Yang di arah usus juga ada namanya berbeda-beda. Dan ini semua harus dihafal saat kita mengalami praktikum anatomi. Tentu ini menjadi sebuah tantangan ya ketika kita harus menghafal istilah-istilah yang asing. Tapi lama-kelamaan kita akan belajar kok istilah anatomi ini dari kata demi kata. Sehingga kita mengerti nih, oh maksud dari anatomi ini jelas. Ini lekukan artinya kurvatura, kemudian dekat itu proksimal, jauh itu distal, kiri itu sinister, kanan itu dexter. Kita bisa mengartikannya dari satu-satu sehingga akan mempermudah penghafalan kita pada praktikum anatomi. Selanjutnya kita akan contohkan lagi yang praktikum histologi. Kalau anatomi tadi adalah ilmu kedokteran yang mempelajari tubuh manusia, histologi juga hampir mirip. Dia mempelajari tubuh manusia, tetapi yang tidak kelihatan dari mata telanjang. Dia akan menilai jaringan-jaringannya, sehingga akan menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi bayangkan ya, misalnya nih kita akan mempelajari histologi dari lambung manusia atau gaster. Lambung manusia itu akan dipotong, ya, dipotong secara tipis, diambil, kemudian dimasukkan ke dalam semacam sediaan kaca gitu dan diwarnai. Barulah kita akan lihat di mikroskop. Ternyata di lambung yang bagian kecilnya kita ambil potong tadi, saat kita intip di bagian mikroskop, semua bagian-bagian jaringannya itu memiliki namanya masing-masing. Ada bagian mukosa, ada bagian submukosa. Di mukosa ini ternyata ada penyusun-penyusunnya lagi, ada glandula-glandula. Ini semua harus kita hafal kembali, terutama saat nanti ujian akan ditanyakan, ini yang ditunjuk adalah organ tubuh apa, jaringan penyusunnya terdiri dari jaringan apa saja. Itu semua akan ditanyakan. Dan tetap intinya saat menghafal ilmu-ilmu di kedokteran, yang paling penting itu adalah kita memahami maknanya, bukan sekedar menghafal buta. Jadi kalau di kedokteran kita dipaksa menghafal istilah-istilah yang asing dan rumit begitu saja, itu kita akan mudah lupa. Tapi kalau kita memahami istilah kata demi kata, definisinya, bagaimana maksudnya, itu akan lebih mempermudah kita. Contohnya gimana memahami makna? Ya kita pahami tadi, oh mukosa, ada juga submukosa. Sub itu kan artinya di bawah, dia berarti letaknya di bawah. Sehingga kita paham, oh di atasnya mukosa, di bawahnya submukosa. Dan begitu seterusnya. Sekarang saya akan memperagakan Skills Lab. Skills Lab adalah sebuah kegiatan di mana mahasiswa kedokteran akan melatih skills kemampuan mereka menjadi sebagai seorang dokter. Skills ini dilatih hampir setiap minggunya pada setiap semester sampai lulus menjadi sarjana kedokteran. Yang akan saya peragakan sekarang adalah kemampuan skills anamnesis. Anamnesis adalah bagaimana seorang dokter menggali informasi dari pasiennya. Anamnesis ini salah satu skills yang paling sering diajarkan. Karena keluhan batuk dengan keluhan saluran cerna, dengan keluhan di bagian mata, dia akan memiliki teknik yang berbeda-beda. Saya akan mensimulasikan dan mencontohkan dengan pasien peraga. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo. Saya dokter yang bertugas di rumah sakit ini. Boleh tahu Pak dengan Bapak siapa? Awan, nama Ya. saya Awan. Bapak Awan usianya berapa tahun? 24 tahun. Baik, jadi saya panggil aja mungkin Mas Awan ya. Mas Awan usia 24 tahun. Kalau boleh tahu ada keluhan apa ya Mas yang membawa Mas ke rumah sakit ini? Saya batuk pilek. Oh oke. Mana yang lebih mengganggu Mas, batuknya atau pileknya? Pileknya Pileknya ya. Kalau boleh tahu pileknya udah berapa hari ini Mas, sejak kapan? udah sekitar 5 harian.
Sekitar 5 harian ini ya. Nah, pileknya ini apakah terus-menerus atau hilang timbul? Kadang hilang timbul sih. Kadang muncul, kadang nggak Ya. muncul gitu ya Mas ya. Apakah ada hal-hal tertentu Mas seperti debu atau mungkin seperti dingin yang membuat pileknya itu semakin parah? Mungkin dingin. Dingin ya? yang buat melar. Jadi kalau saat semakin dingin itu pileknya semakin parah ya. Ya, Pileknya ini apakah ada berwarna Mas? Mungkin warna putih atau kehijauan atau kuning? Putih tapi banyak. Putih tapi banyak ya. Apakah pileknya ini ada terasa berbau kurang nyaman gitu Mas atau biasa aja nggak ngerasa itu? Biasa aja. Biasa aja ya Mas ya. Baik. Nah kalau batuknya tadi udah berapa hari Mas? Batuknya ini udah sekitar semingguan. Sudah 1 minggu ya. Batuknya apakah ada kering atau ada dahaknya? Batuk berdahak. Berdahak ya. Kalau boleh tahu Mas, dahaknya itu warna apa? Apakah warna putih atau dia warna kuning, hijau? Putih ke kuning-kuningan gitu. Oh, putih ke kuning-kuningannya ini ya. Jadi batuk dan pileknya ini terjadi bersamaan 5 hari yang lalu atau mungkin batuknya lebih dulu atau bagaimana Batuknya Mas? yang lebih dulu, pileknya yang terakhir. Oh, berapa lama udah batuknya itu Mas? Udah semingguan. Semingguan ya. Apakah Mas Awan ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengurangi keluhan batuk atau pileknya ini? Sudah obat-obat dari apotek ya, seperti biasanya. Ada ingat namanya? Saya lupa namanya. Tapi saat konsumsi obat tersebut, apakah keluhan batuk dan pileknya berkurang? Berkurang sedikit demi sedikit berkurang. Tapi apakah sudah membaik sekarang atau masih parahnya masih sama nih? Sudah membaik. Oh, oke, Sudah baik. membaik. Mas Awan, kalau dulu mungkin ada riwayat sakit tertentu, mungkin sakit seperti batuk lama atau ada sakit pilek juga seperti ini yang sudah lama atau bagaimana? Ya mungkin karena faktor makanan, saya senang makanan pedas. Tapi kalau dari dulu emang udah sering batuk pilek gini juga? Enggak ya? Sering. Kalau dari keluarga, apakah ada yang sakit batuk pilek juga yang baru-baru ini atau bahkan udah lama mungkin yang batuk pilek itu? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Baik Mas Awan, tadi untuk data-datanya sudah jelas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, nanti ada pemeriksaan tensi, pemeriksaan di hidung juga, dan tenggorokan ya. Oke, itu tadi adalah peragaan skills anamnesis pada pasien. Biasanya setelah selesai anamnesis akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan pada tubuh si pasien. Nah, anamnesis yang baik itu akan membantu menegakkan penyakit hingga 60%. Barulah nanti akan dibantu sebesar 30% oleh pemeriksaan fisik dan 10% pemeriksaan penunjang. Makanya kalau menjadi seorang dokter, pedang utamanya adalah bagaimana ia berbicara dan menggali informasi dari si pasien. Apakah menjadi mahasiswa kedokteran itu sibuk? Banyak orang yang beranggapan ya, kalau kuliah kedokteran itu sibuk banget. Aktivitasnya kuliah, terus pulangnya malam, gak sempat lagi melakukan hobi segala macam. Pertanyaan ini sering sekali saya dengar dari teman-teman yang mau masuk kedokteran. Karena mereka khawatir tuh, mungkin saat mereka SMP dan SMA mereka memiliki hobi, anggap seperti main musik, melukis, memotret, atau menari, dan lain-lain. Mereka khawatir kalau kuliah kedokteran nanti gak sempat lagi untuk melanjutkan hal-hal seperti tadi. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita memanajemen waktu sebaik-baiknya. Kalau kita kuliah kedokteran, tapi kita setelah selesai kuliah kedokteran kita malas-malasan, kita lebih memilih menggunakan waktu untuk nongkrong, untuk tidur-tiduran, untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif, maka itu sudah pasti kita tidak bisa melakukan hobi-hobi dan kegiatan lain. Tapi kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, selesai kuliah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berproduktif kembali, untuk melanjutkan hobi kita, untuk mengembangkan diri kita lagi, maka kita masih bisa untuk melakukan hal itu. Pada intinya, setiap manusia itu memiliki waktu yang sama, 24 jam, 1 hari. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Nah, buat teman-teman, saya akan share tipsnya ya, bagaimana sih memanajemen waktu dengan baik. Gunakan waktu untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita. Terlepas itu hobi, ataupun itu hal yang kesenangan, ataupun hal yang lainnya. Banyak orang dia melakukan hobinya itu yang kurang memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri. Sebagai contoh, saya dulu ketika kuliah kedokteran, saya suka sekali main game. Ketika saya main game, saya bisa main hingga larut malam. Tapi saya berpikir lagi, saya kuliah kedokteran,
Setelah selesai kuliah, saya lanjut main game. Tapi saya sendiri tidak menggunakan game ini sebagai alat bantu yang mendukung diri saya. Saya bukan YouTubers gaming, saya bukan atlet e-sports. Saya main game cuman murni kesenangan diri saya aja, cuman untuk having fun. Main game juga saya nggak hebat-hebat amat. Saya jadi mikir-mikir lagi, saya menggunakan waktu lama untuk main game. Main game ini padahal nggak ada manfaat baik bagi diri saya. Saya harus menggunakan waktu ini untuk hal-hal lain yang bisa memberikan manfaat. Hingga akhirnya saat saya sedang kuliah kedokteran, saya berkenalanlah dengan dunia produksi musik. Saya ambil kursus keluar kota, lalu saya akhirnya belajar ke sana kemari, saya rutin produksi, hingga akhirnya saya bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik dari produksi musik ini. Saya bisa mendapatkan uang, saya bisa mendapatkan pengalaman hingga ke luar negeri, saya sempat menjadi juara tingkat internasional, nasional, dan juga lokal. Dan prestasi-prestasi saya di bidang musik inilah yang justru membantu saya bisa menjadi pembeda dari teman-teman yang lain. Jadi saat saya mendaftar pendidikan dokter spesialis, salah satu poin utama yang saya sampaikan kelebihan saya bilang kalau saya itu ahli di bidang musik. Dan ternyata poin ahli di bidang musik inilah yang jadi pembeda saya dengan orang lain. Dan untuk pemberitaan-pemberitaan juga itu membantu saya. Ini adalah dokter yang main musik, ini adalah dokter yang memiliki kecakapan di bidang produksi musik. Jadi ternyata hobi-hobi yang selama ini kita kira tidak ada hubungannya dengan dokter, kalau kita menguasai dengan sangat baik, dia akan membantu karir kita di bidang dokter. Terlepas itu hobinya apapun, mau kalian itu hobinya menari, menyanyi, atau ahli gamers di bidang internasional, selama kalian menjadi yang terbaik di bidangnya, itu akan menjadikan pembeda kalian dengan orang lain. Apalagi kalau kalian sudah menjadi dokter. Jadi buat teman-teman, kalau kalian memiliki hobi, usahakan hobi tersebut bermanfaat bagi diri kalian dan gunakan sebaik-baiknya. Jadilah yang terbaik sehingga ketika kalian nanti menjadi dokter, hobi tersebut dapat membantu karir kalian ke depannya. Bagaimana masa depan seorang dokter? Banyak yang bilang katanya kalau udah jadi dokter sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu dokter itu dipuja-puja, sekarang ini masih kurang. Ada pula yang bilang dokter itu pasti kaya kok, kamu jadi dokter aja. Nah sekarang saya akan membagikan dari sudut pandang saya yang juga dilengkapi dengan data, bagaimana sih masa depan dokter. Sekarang yang paling utama dulu, yang paling sering ditanyakan dan saya yakin kalian ingin tahu juga jawabannya. Berapa gaji menjadi seorang dokter? Karena banyak orang tua yang mereka beranggapan jadi dokter maka jadi auto kaya. Udah pasti hidupnya mapan segala macam. Apakah pendapat tersebut betul atau salah? Saya akan melampirkan sebuah data. Jadi ada organisasi namanya Junior Doctors Network di mana ada dokter-dokter muda dari seluruh Indonesia. Mereka melakukan survei kepada dokter-dokter yang berada di seluruh Indonesia. Mereka menanyakan, berapa gaji kalian? Nah, data ini dilakukan pada tahun 2018 dan saya akan lampirkan sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau gaji dokter itu ternyata bervariasi, nggak rata semuanya sekian juta, enggak. Kalian bisa lihat sendiri ternyata gaji dokter ada loh yang gajinya 1,5 juta ke bawah. Ada yang 1,5 sampai 3 juta, tapi ada pula yang lebih dari 10,5 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman lihat berdasarkan data tadi, tentunya setiap dokter itu terbagi persentasenya. Ada yang gajinya 1,5 juta kurang, ada yang 1,5 sampai 3 juta, ada yang lebih 10 juta, dan seterusnya. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan, jadi dokter itu nggak menjamin pasti kaya. Artinya apa? Ya kita tidak mungkin dong jadi dokter dengan tujuan pasti kaya atau untuk mencari materi. Karena pada kenyataannya ada dokter yang gajinya 1,5 juta ke bawah. Dan itu realita yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Sekarang sudah mulai banyak cetakan-cetakan dokter baru dari universitas di Indonesia. Dan fenomena yang terjadi, para dokter tersebut menumpuk di kota-kota besar. Karena banyaknya dokter di kota besar sehingga akhirnya gajinya pun menyesuaikan. Atau bahkan ada juga tempat yang memang kebijakannya mereka menggaji dokter dengan besaran yang tersebut tadi. Oke, kalau memang dokter tidak menjamin menjadi kaya, terus kenapa kita harus menjadi dokter? Buat teman-teman ketahuin, kita harus membedakan antara pekerjaan dengan profesi. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sementara profesi adalah sebuah pekerjaan, hampir mirip juga, tetapi dia tidak bisa dilakukan semua orang. Orang yang mau melakukan masuk ke dalam profesi ini, dia harus melalui pendidikan tertentu. Contoh profesi apa? Contohnya ada sebagai dokter, pengacara, polisi, dan beberapa pekerjaan di bidang-bidang lainnya. Coba teman-teman ingat, ketika kita ingin menyembuhkan orang,
maka ia harus berobat ke dokter. Tidak mungkin dong ia berobat ke orang lain yang tidak memiliki basic pendidikan di luar itu. Karena apa? Memang aturannya seperti itu. Kalau kita ingin melakukan proses penyembuhan pasien yang secara legal, maka harus menjadi dokter. Kalau kita bukan dokter, terutama dia tidak memiliki ilmu di bidang kesehatan, maka hal tersebut bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan profesi lain seperti pengacara, polisi, mereka harus melalui pendidikan tertentu terlebih dahulu sebelum bisa mencapai profesi tersebut. Bedakan dengan pekerjaan ya. Saya sendiri selain aktif berprofesi sebagai dokter, saya juga bekerja sebagai musisi. Saya aktif membuat musik, kadang juga main musik dan segala macam. Pekerjaan musisi ini, semua orang dari berbagai latar pendidikan, mereka bisa melakukannya. Bahkan saya yang sebagai dokter juga bisa sebagai seorang musisi. Nah, ini yang membedakan antara pekerjaan dan profesi. Ketika kita memilih profesi, kita harus melalui serangkaian proses pendidikannya. Itulah kenapa ketika kita memiliki profesi sebagai seorang dokter, kita akan memiliki pekerjaan yang sangat luas. Bukan hanya sebagai dokter saja, kita bisa kok jadi dokter tapi kita bekerja sebagai pengusaha, misalnya pengusaha di bidang laundry atau bidang sepatu, atau kita menjadi selebgram, jadi youtubers, vloggers, musisi atau motivator dan lain-lain. Karena apa? Tidak ada yang aturan yang mengatur dokter tidak boleh jadi sebagai pengusaha dan lain-lain. Itu hal yang lumrah. Di Indonesia kita ambil contoh ya, ada Dr. Tirta, dia sebagai seorang pengusaha sepatu. Ada Dr. Reisa yang juga aktif di bidang entertainment. Kemudian ada Dr. Tompi yang aktif di bidang musik. Mereka bisa melakukan itu semua dengan tetap menjaga profesi mereka sebagai seorang dokter. Tapi kalau dibalik coba, ada orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan dokter. Apakah ia boleh mengobati orang sebagai seorang dokter? Sudah pasti tidak boleh. Karena apa? Menjadi dokter itu ada tahapan-tahapan pendidikannya. Kalau ada orang yang memalsukan diri mereka, menggunakan gelar dokter, memakai jas, maka itu sudah melanggar hukum dan akan diproses secara hukum. Pilihan masa depan sebagai seorang dokter sendiri, selain sebagai yang sampingan tadi, tentunya juga berpraktek sebagai dokter pada umumnya. Jadi mereka berpraktik di rumah sakit atau di klinik. Di rumah sakit sendiri mereka bisa pilih sebagai di kliniknya atau di instalasi gawat darurat atau di rawat jalannya. Ada pilihannya masing-masing. Selain bekerja sebagai klinisi atau berhadapan langsung dengan pasien, dokter bisa juga bekerja di balik layar. Mereka menjadi manajemen di bidang rumah sakit atau bahkan direktur. Jadi kalau di balik layar mereka yang mengurus administrasi dan keperluan di bidang rumah sakit. Selain bekerja di rumah sakit, dokter juga bisa menjadi seorang dosen di kampus. Mereka akan aktif mengajarkan keilmuan-keilmuannya kepada mahasiswa. Alternatif lain lagi selain menjadi dosen, mereka juga bisa menjadi seorang peneliti yang full-time kerjanya di dalam laboratorium. Mereka meneliti hal-hal baru, kemudian mereka publikasi dan mereka lakukan penelitian-penelitian terhadap hal-hal yang lain lagi. Jadi ada banyak sekali alternatif pilihan pekerjaan sebagai seorang dokter. Dokter sendiri maksimal berpraktek di 3 tempat rumah sakit. Makanya ada dokter yang praktiknya pagi di rumah sakit mana, siang di mana, malam di mana, beda-beda. Karena mereka memiliki kebijakan 3 tempat praktik. Atau malah dokternya cuma praktik di 1 tempat, tapi dia juga aktif di bidang penelitian atau di bidang pengajaran sebagai dosen. Sekali lagi itu semua pilihan kembali kepada kita masing-masing. Nah, selain aktif bekerja, kadang dokter juga bisa memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Entah itu S2 atau spesialis, atau bahkan nanti hingga ke S3. Spesialis sendiri adalah pendidikan di mana dokter akan mendalami suatu bidang tertentu sesuai dengan kompetensi yang akan dipilihnya. Kita kan mungkin sering ya melihat ada dokter spesialis penyakit dalam, spesialis THT, spesialis bedah, dan lain-lain. Jadi spesialis itu di Indonesia ada cukup banyak pilihannya. Nah, dokter umum selama dia sudah selesai pendidikan dan selesai internship, mereka bisa melanjutkan pendidikan dokter spesialis untuk mendapatkan gelar titel tambahan dan mendapatkan kompetensi tambahan. Pemilihan dokter spesialis sendiri ada banyak di Indonesia, universitas-universitas yang menyediakan dan program studinya. Biasanya para dokter akan memilih kira-kira keilmuan apa yang cocok bagi dirinya atau bahkan melihat kebutuhan di rumah sakitnya kira-kira dokter spesialis apa yang belum ada. Jadi sekali lagi semua pilihan tentang masa depan dokter berada pada diri kita. Kalau kita bisa mengatur dengan baik, memiliki rencana yang baik, maka dokter juga bisa menjadi karir yang sangat menjanjikan.
Mari kita menyusun langkah nyata supaya kalian bisa kuliah di kedokteran dan menjadi seorang dokter yang baik. Jadi teman-teman yang masih SMP dan masih SMA bisa menyusun strategi sedari sekarang untuk persiapan di kuliah kedokteran. Nah, berikut ini yang jangan dilakukan terlebih dahulu. Yang jangan dilakukan, yang pertama adalah jangan mempelajari materi kedokteran. Karena apa? Materi kedokteran itu tidak akan diujikan sebagai ujian masuk. Jadi kalau teman-teman masih SMP, SMA ya boleh-boleh aja kalau mau belajar sedikit-sedikit. Tetapi kalau belajar sampai mendalam, saran saya jangan dulu. Karena apa? Itu tidak diujikan. Persiapkan dulu materi-materi yang akan diujikan di kuliah kedokteran. Kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa kedokteran, barulah teman-teman sangat saya sarankan untuk mempelajari materi-materi kedokteran. Yang kedua, jangan pesimis kalau teman-teman ternyata tidak begitu pintar di bidang biologi atau bidang IPA. Saya sendiri saat masih bersekolah di SMA, saya tidak begitu ahli di bidang biologi, kimia, dan fisika. Justru yang saya paling ahli itu adalah bahasa Inggris. Tetapi saat saya kuliah kedokteran, ilmu-ilmu yang diajarkan itu kembali akan mereminder kita dari awal lagi. Kita akan diajarkan secara rinci. Sehingga kalau teman-teman mungkin yang saat masih sekolah kurang begitu memahami materinya, nanti di kedokteran akan diajarkan lagi. Sehingga tidak masalah kalau teman-teman ternyata masih kurang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan alam. Tetapi saat kuliah kedokteran nanti, teman-teman harus belajar dengan lebih giat lagi dan lebih rutin untuk bisa mengikuti ilmu kedokteran. Baik, itu tadi yang jangan dilakukan. Sekarang saya akan membagikan tips-tips yang harus teman-teman lakukan untuk persiapan langkah nyata kuliah kedokteran. Yang pertama, tentukan dulu kalian mau kuliah di universitas mana. Cari tahu universitasnya, kira-kira di mana sih yang cocok buat kalian. Mungkin kalian bisa pertimbangan dari biaya, atau dari akomodasi dan transportasi, lokasi terdekat, suasana, dan lain-lain. Cari tahu dulu, kalian mau kuliah di mana. Ini langkah yang sangat penting. Kita harus tahu dulu, di mana sih fakultas kedokteran yang kita idamkan. Setelah menentukan satu yang jadi favorit, kita juga bisa menyediakan pilihan cadangannya. Pilihan kedua apa nih? Kalau ternyata di fakultas kedokteran satu ini nggak diterima, kita mau kuliah di kedokteran yang di mana lagi. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan tadi mau kuliah di mana, usahakan kita untuk mencari kenalan yang sedang kuliah di fakultas kedokteran tersebut. Cari tahu tuh senior siapa aja yang ada di sana. Mungkin senior dari SMP atau SMA kita, mungkin kenalan dari teman-teman kita, kenalan dari guru atau orang tua kita. Gunanya apa? Untuk kita bisa bertanya-tanya, apa aja sih yang harus dipersiapkan, bagaimana sistem masuknya, berapa biayanya, pelajarannya bagaimana, dan segala macam. Dengan kita memiliki senior atau kenalan yang sudah berkuliah di sana, kita bisa sudah mempunyai bayangan bagaimana sih kuliah kedokteran di sana dan semakin jelas langkah-langkah kita untuk ke depannya. Karena kalau kita tidak memiliki bayangan sama sekali apa aja yang harus dipersiapkan, maka kita menjadi tidak jelas apa yang harus dipelajari, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana sistem kuliahnya, bagaimana sistem pendaftaran, dan lain-lain. Yang ketiga, siapkan dan pelajari soal-soal ujian masuk di Fakultas Kedokteran di tahun lalu. Misalnya kita mau masuk kuliah ya, tapi via jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN, maka kita bisa cari tahu tahun lalu bagaimana sih soal-soalnya. Kan banyak ya dijual di toko buku, contoh kisi-kisinya, contoh soal tahun lalu. Atau ketika kita mau kuliah di universitas swasta, kita cari tahu dulu tuh bagaimana materi yang akan diujikan. Mata pelajaran apa aja? Mungkin di sana hanya mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA saja, atau ada yang lain-lainnya. Kalau ada soal tahun yang lalu, tentu itu akan sangat membantu kita sekali. Jadi kita ada bayangan tuh, bagaimana nanti soal-soal yang akan diujikan pada kedepannya. Dengan kita mempelajari soal tahun lalu, kita memiliki bayangan. Tapi kalau ternyata soal tahun lalunya tidak ada, cari tahu kisi-kisi, materi ujiannya apa saja yang akan diujikan, dan matangkan materi ujian tersebut. Yang keempat adalah belajarlah secara rutin. Kalau teman-teman ingin kuliah kedokteran, ingat, kedokteran itu adalah salah satu
kampus yang favorit. Pendaftarnya banyak sehingga banyak pula yang gagal. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Misalnya orang lain belajarnya cuma seminggu sekali, ya kita harus belajarnya setiap hari, 2 hari sekali, atau secara rutin. Rutinkan waktu saja, sehari 30 menit untuk mempelajari soal-soal persiapan ujian masuk di kuliah kedokteran nanti. Semakin awal kalian mempersiapkan, semakin bagus pula. Karena kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Sehingga persiapan kita matang dan saat nanti ujian masuk, harapannya kita bisa menjawab dan diterima. Yang kelima, ini yang paling penting ya. Bisa teman-teman persiapkan, entah teman-teman masih SD, SMP, atau bahkan udah yang SMA ya. Yang kelima ini adalah sebuah pelajaran yang harus teman-teman kuasai. Karena saat kuliah nanti tidak diajarkan, padahal pelajaran ini sangat penting. Pelajaran tersebut adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Kalian semakin menguasai bahasa Inggris itu semakin bagus pula. Setahu saya memang kebanyakan fakultas kedokteran, terutama yang negeri, mereka tidak ada mewajibkan ya TOEFL minimal sekian untuk masuk. Tetapi bahasa Inggris ini akan terpakai saat kalian kuliah nanti, bahkan hingga saat bekerja. Karena apa? Di kedokteran, materi-materi jurnal ilmiah terbaru, buku-buku terbaru, mereka semua menggunakan bahasa Inggris. Tentu ada yang berbahasa Indonesia, tetapi seringkali mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk buku-buku berbahasa Indonesia. Itulah kenapa kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris akan sangat membantu sekali karena kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi-materi di kedokteran. Nah, buat teman-teman, kalau cara paling mudah belajar bahasa Inggris adalah dengan membiasakannya pada kehidupan sehari-hari. Entah saat kalian nonton film, kalian gunakan subtitlenya bahasa Inggris. Kalau ketemu bahasa yang sulit, kalian pause dulu filmnya lalu kalian cari di kamus. Lalu kalian juga bisa mempersiapkannya dengan membaca buku-buku novel yang berbahasa Inggris. Ketika bingung, kalian cari di kamus artinya. Pahami secara pelan-pelan. Ini adalah cara paling mudah dan efektif untuk mempelajari bahasa Inggris. Dengan kita melakukan sesuatu yang fun, maka kita akan tidak merasa belajar. Tapi secara tidak langsung, kemampuan bahasa Inggris kita akan meningkat jauh lebih baik lagi. Gagal kuliah di kedokteran. Kita tidak bisa memungkiri ya, kadang kita sudah belajar persiapan dengan matang, kemudian kita mendaftar di fakultas kedokteran yang kita inginkan, ternyata hasilnya kita ditolak. Kita tidak bisa diterima berkuliah di fakultas kedokteran tersebut. Tetapi buat teman-teman ketahuin, kita harus mendefinisikan ulang kata gagal. Banyak orang yang beranggapan, saya udah tes masuk nih di sebuah universitas untuk masuk di kedokteran, ternyata hasilnya saya ditolak, berarti saya gagal. Belum tentu. Saya akan bercerita sedikit pengalaman saya. Ketika saya SMA, saya memiliki teman baik. Teman baik ini dia duduknya di depan saya. Jadi dia itu orang yang sangat rajin sekali untuk belajar. Dan nilainya biasanya dia lebih tinggi dibanding saya. Karena saya duduknya di belakang dan kadang saya juga sering ngantuk-ngantuk layaknya siswa SMA pada umumnya. Suatu hari kami berencana nih untuk kuliah kedokteran bareng. Kami daftar di satu universitas yang sama. Kami waktu itu jalur masuknya adalah jalur mandiri. Jadi jalur mandiri sebelum ada pengumuman ujian nasional segala macam dan ada SBMPTN, ada mandiri dulu di universitas tersebut. Kami ikutlah tes tersebut bareng-bareng. Kami belajar sama-sama, kami persiapan dan juga latihan soal-soal segala macam hingga hari H tes tersebut. Saat hari H kami mengerjakan, kami cukup yakin kalau hasil tersebut bagus karena kami sudah latihan dan persiapan dengan matang. Kemudian kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan beberapa bulan kemudian barulah diumumkan siapa-siapa saja yang akhirnya diterima di fakultas kedokteran universitas yang kami tuju. Hasilnya ternyata saya diterima di fakultas kedokteran tersebut. Saya senang dong karena saya udah diterima duluan nih di universitas meskipun belum selesai, waktu itu masih kelas 12 semester akhir. Nah, teman saya yang rajin tadi ternyata ia tidak diterima. Saya memberikan semangat ke teman saya, udah nggak apa-apa, mungkin kan ini belum rezekinya, kamu kan bisa daftar lagi nih, setelah ini ada SBMPTN, kamu belajar sungguh-sungguh. Saat menjelang SBMPTN, ia benar-benar meluangkan waktunya untuk belajar. Ia tidak ingin ditemui untuk bermain, karena biasanya kami setiap akhir pekan ketemu untuk main bareng atau ngumpul-ngumpul. Ia tidak ingin ditemuin, karena ia ingin fokus belajar. SBMPTN akhirnya berlalu dan tibalah waktu untuk pengumuman.
Didapatkan ternyata kalau ia juga tidak diterima SBMPTN untuk kuliah masuk di program studi pendidikan dokter. Dan ia diterima di pilihan keduanya, yaitu program studi kesehatan masyarakat. Saya sebagai temannya tentu nyemangatin lagi kan, udah nggak apa-apa, kamu kan di kesehatan masyarakat. Toh kesehatan masyarakat juga bagus kok pendidikannya, nanti masa depannya juga bagus, nggak masalah. Kita juga masih satu fakultas, jadi kita bisa masih sering ngobrol-ngobrol dan menghabiskan waktu bersama. Setahun berlalu, saya kuliah di program studi pendidikan dokter, teman saya tadi di kesehatan masyarakat. Ia cerita lagi nih tahun depannya, Jeff, aku mau ikut tes lagi nih SBMPTN. Aku mau kuliah kedokteran masuk program studi pendidikan dokter kayak kamu. Saya kaget dong, wih, yakin nih kamu masuk program studi pendidikan dokter? Kan udah setahun nih di kesehatan masyarakat. Iya, aku yakin, aku tetap pengen kuliah di program studi pendidikan dokter. Ia persiapan lagi, ia belajar setiap harinya. Sulit untuk ditemuin segala macam karena ia fokus untuk belajar persiapan SBMPTN. Selang beberapa bulan kemudian tibalah waktu untuk pengumuman. Ternyata hasilnya sama. Teman saya tadi masih tidak diterima SBMPTN di program studi pendidikan dokter. Saya kembali menyemangati teman saya lagi, udah nggak apa-apa, kamu lanjut aja kesehatan masyarakat. Kan kesehatan masyarakat 3,5 tahun, kamu udah tahun pertama. Jangan patah semangat, siapa tahu memang rezeki kamu di kesehatan masyarakat. Tahun depannya, teman saya bilang lagi tuh, kembali lagi ke saya. Dia bilang, Jeff, aku mau ikut SBMPTN lagi. Saya makin kaget dong. Yakin kamu, 1,5 tahun lagi kamu udah lulus loh kesehatan masyarakat. Udah nambah gelar loh. Kamu nggak mau namatin aja kuliah kamu dulu yang di kesehatan masyarakat ini. Enggak Jeff, aku yakin. Aku pengen coba lagi SBMPTN tahun ini. Dan ternyata di tahun tersebut, ia diterima di program studi pendidikan dokter. Setelah mengalami 4 kali tes. 4 kali tes, 3 kali gagal, 1 kali baru diterima. Saya masuk di program studi pendidikan dokter tahun 2010, teman saya ini dia masuk di tahun 2012. Dia jadi adik tingkat saya. Dan sekarang, ia sudah lulus menjadi seorang dokter. Apakah ketika ia menjadi seorang dokter, pasien ada nanya, dokter dulu waktu tes masuk ujian kedokteran berapa kali, sempat ditolak atau enggak? Enggak ada. Pasien tidak akan menanyakan itu dan tidak peduli. Yang pasien pedulikan adalah bagaimana seorang dokter menangani pasiennya. Karena teman saya ini ya sangat bagus empatinya dan skillsnya, maka ia cukup dikenal oleh warga-warga di sekitarnya. Jadi buat teman-teman sekalian yang bisa kita ambil pesannya dari cerita tadi adalah, ketika kita tidak berhasil sekali, maka itu bukan berarti kegagalan. Kegagalan adalah ketika kita berhenti mencoba. Ketika kita mengubur mimpi kita menjadi seorang dokter. Udah kayaknya aku nggak bisa menjadi dokter, berarti kita gagal menjadi seorang dokter. Ingat teman-teman, yang paling berbahaya di dunia ini adalah penyesalan. Bayangkan misalnya teman-teman langsung menyerah ketika ditolak. Teman-teman akhirnya tua, jadi seorang kakek atau nenek dan punya cucu. Cucu tersebut ternyata keterima kuliah kedokteran. Ia sangat bangga, ya aku akhirnya keterima di kuliah kedokteran. Kita yang waktu itu sudah tua, hanya bisa melihat dan menyesal. Coba dulu aku nggak mudah menyerah. Coba dulu aku terus berusaha. Coba dulu aku bisa menjadi dokter. Kita nggak bakal tahu masa depan kita. Karena yang bisa menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita SMA, kita tentu tidak ada jalan yang lurus. Kita harus ujian rutin setiap semesternya. Kita harus belajar. Kadang nilai kita jelek, kita belajar lagi. Kadang banyak masalah-masalah yang timbul. Tapi ujung-ujungnya kita bisa melalui. Kita lalu tes masuk kedokteran. Mungkin tes masuk kedokteran ini sulit. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh, terus belajar, terus memaksimalkan potensi diri kita, akhirnya kita bisa diterima sebagai seorang dokter. 3,5 tahun kita akan kuliah sebagai mahasiswa kedokteran, 2 tahun kita akan magang di rumah sakit, lalu kita akan mengikuti ujian nasional bagi para dokter, barulah kita resmi akan sebagai seorang dokter. Di situ kita akan melakukan sebuah prosesi yang sangat sakral, yakni prosesi sumpah dokter. Sumpah dokter adalah sebuah sumpah yang akan kita ucapkan saat kita menjadi seorang dokter. Terdapat poin-poin yang akan kita ucapkan di bawah kitab suci kita masing-masing. Kita akan berjanji melakukan sumpah-sumpah yang kita sebutkan. Bayangkan teman-teman, ketika kita bisa menjadi seorang dokter, kita bisa melihat senyum bahagia dari orang tua kita. Kita bisa melihat senyum bahagia dari orang-orang terdekat kita. Kita merasa sangat bangga dengan apa yang sudah kita capai.
Mimpi tersebut yang selama ini bagi kita tidak mungkin, ternyata bisa kita raih dan mewujudkannya. Betapa bahagianya diri kita, betapa bahagianya orang-orang terdekat kita dan keluarga kita. Dan itu semua bisa kita raih selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah. Jadi buat teman-teman, gantungkan mimpi kalian setinggi-tingginya. Dan jika kalian memiliki mimpi menjadi dokter, terus berusaha, terus memaksimalkan potensi diri kalian, dan jangan mudah menyerah. Menjadi dokter tentu prosesnya sangat panjang dan berliku-liku. Tetapi itu semua akan sebanding dengan hasil yang kita raih di kedepannya. Hasil yang kita raih ketika kita melihat senyum bahagia orang tua kita. Hasil yang kita raih ketika kita melihat senyum bahagia pasien yang berterima kasih karena sudah kita bantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di course kali ini. Ingat teman-teman, saya tidak bisa membantu banyak secara langsung karena yang menentukan nasib dan tujuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, maka kita harus melakukan perubahan yang berbeda pula. Kalian ingin jadi dokter, belajarlah dengan giat dan rajin. Terus berusaha. Siapa tahu dengan usaha yang maksimal ini kita bisa menjadi seorang dokter dan memberikan inspirasi bagi orang banyak. Terima kasih sudah mengikuti course ini. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lainnya.